teknisnya gak ngerti loh. Aku ketika, halo bro, Ariel mana Agung mana Agung? Agung, undang Agung. Caranya gimana? Kaiso bro. Agung. Pertanyaan ini bro. Hai Alip, Agung mana Agung? Enggak kirim. Nah, mantap bro. Halo, selamat sore teman-temanku. Selamat datang di live 14 Project. Sambil nunggu si bintang tamu Agung Hermansyah Kurniawan. Kita menunggu bergabungnya Agung Kurniawan. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi apa ya enaknya? Mana nih Agung nih? Agung. Nyanyi dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Salah ding. Merah, kuning, kelabu, dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat galau. Galau bro. Masih belikan cupang. Ya bro, belikan cupang BK. Agung. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Awang, biasa dipanggil Gembuk. Halo Agung, ini Agung sudah bergabung. Lambaikan tangan, ayo meminta saya Agung. Caranya gimana ini? Caranya bareng gimana? Ini. Bukan samping. Oh iki udah cok. Iku lambaikan sih. Kok lambaikan? Betul. Biasanya request ya. Gong minta Agung. Ayo, siarkan langsung bersama. Oh ini. Bro. Tiu. Gua kurang. Halo semua teman-temanku yang sudah bergabung dan menontonnya live-ku ini. Halo. Agung Kurniawan. Halo Mas Rizky Awang. Selamat sore. Ojo nek kono. Hai, selamat sore Agung. Gimana kabar? Alhamdulillah. Wabah corona. Wabah corona gimana? Orang-orang pusing. Wabah corona bikin semua merana. Pusing bukan karena banyak kerjaan, tapi pusing karena bingung mau ngelakuin apa. Ya, sama. Saya juga bingung, Mas. Mas, perkenalan dulu, Mas. Ayo teman-teman, salam kenal, saya Agung dari tadi. Wah, saya juga dari tadi nih nungguin sampean lama banget. Lama banget ngapain nih? Gak ada sinyal, Bos. Mamu ingin toh? Ono dedean. Ayo perkenalan dulu gimana? Namanya siapa? Ya, perkenalkan saya Agung, saya sutradara dari film Rawuh. Agung siapa? Kan saya belum tahu. Agung Hercules. Astagfirullah. Agung Kurniawan. Agung Hercules. Agung Kurniawan.
Oh, siap, Agung Kurniawan. Lahir tanggal berapa? Aja ditakoni, iki mudah di roasting aku. Lahir tanggal berapa kok? Lahir tanggal berapa? Tahun 11 berapa? Januari, 11 Januari tahun 2015. Wow. Masih berarti. Masih Cebong. unyu-unyu. Cebong. Si abiku kok merah TV. Terus ngene. Anunya apa Mas anunya? Apa jenenge? Zodiaknya apa Mas zodiaknya? Zodiaknya Capricorn, tapi Capricorn. katanya nganu sumbu bumi katanya udah melenceng. Sumbu Udah kata NASA udah zodiak dirubah semua. Ya dirubah kemarin ini. Tak ubah Jadi- kabeh. Jadi Power Ranger. Gimana Mas? Ayo, Di Bu. rumah ngapain aja ini? Di rumah nggak ngapa-ngapa. Di rumah ngelakuin aktivitas, mungkin bantu-bantu orang tua. Kalau nggak ada, ya ngapain ngusilin tetangga. Kali. Ayo, Mas. Bikin prank-prank pocong-pocong nggak Mas? Wah, nanti ke polisi Mas. Sekarang semua di desa itu lagi apa? Polisi sweeping tiap malam. Loh, apa yang di sweep? Yang di sweeping ya keamanannya lah. Sweeping itu. Ayo kita lapor terus sih. Yes, ini ngobrol-ngobrol. Ini stand up tadi, stand up. Oke, live kali ini berjudul Di Balik Layar Proses Produksi Rawuh, yang kebetulan sutradaranya adalah Mas Agung. Kita tepuk tangan dulu untuk kehadiran Mas Agung. Oke, Mas Agung. Mas Agung ini Ya. filmmaker ya? Bukan. Loh, gimana kok bukan? Saya salah undang orang ini. Gebuk juga ada ya. Di dalam film Mas Rizky itu jadi pengendali Charlotte. Loh, saya pengendali. Semua dari pengendali api, pengendali semuanya. Pengendali sapi. Jadi yang kendalikan sapi itu Mas Gembuk. Waktu produksi. Ya, Mas Agung. Kembali ke laptop. Film Rawuh ini bercerita tentang apa, Mas Agung? Singkat cerita aja. Bagi teman-teman Jadi- yang mungkin belum menontonnya. Jadi film Rawi itu menceritakan tentang kehidupan seorang orang tua di sebuah desa, khususnya di Jember daerah selatan, yang punya anak sebagai TKI di Malaysia. Jadi punya anak jadi tenaga kerja imigran di Malaysia, gitu ceritanya. Di Yang Malaysia itu pulang- kerja apa, Mas? Di Malaysia kerja apa? Ya kerja sebagai buruh lah intinya. Ya, lanjutkan, Mas. Yang pasti bukan sekolah ataupun jadi bos. Oh, berarti menceritakan seorang yang sebuah keluarga Nah, yang punya anak jadi yang TKI memiliki anak dan dari TKI di Malaysia. di Malaysia. TKI legal lebih tepatnya. Oh, TKI legal. Jadi selundupan nggak resmi dari pemerintah ya, Mas? Nggak ada Ya, label SNI-nya ya? Nggak ada. Nggak ada. Sini nggak ada SNI gitu ya? Nggak ada, Kapak Ro adanya. Apa? Sentil kamu nanti. Terus sebelum terbentuknya film Rawuh ini, proses pembuatan ceritanya gimana, Mas? Terinspirasi dari apa sehingga membuatkan ceritanya seperti gitulah. Nganu. Kalau film Rawu sendiri terinspirasi dari apa ya? Ketika jadi kehidupan di lingkungan saya itu banyak yang orang-orang jadi TKI kerja di Malaysia, tapi nggak di Malaysia juga, semua ada yang di Hong Kong, di Arab, dan negara-negara yang menerima
tenaga kerja Indonesia, tapi mereka berangkat dengan ilegal, tidak resmi. Jadi lebih banyaknya mereka itu berangkat pakai visa liburan. Oh, berarti ngomongnya liburan Dari- tapi karena kerja gitu ya. Ya, ternyata di sana kerja bertahun-tahun. Padahal kan visa liburan itu masa aktifnya cuma 1 bulan. Begitu. Jadi terinspirasi dari lingkungan daerah saya tinggal. Khususnya di Jember. Oh, kalau boleh tahu tinggal di mana, Mas? Tinggal di sana. Hehehe. Tapi kan di hatinya. Tinggal di daerah Jombang. Jember. Jember Itu bagian Jombang. Itu Jombang Jember bagian Kabupaten. barat ya, Mas? Jember Jember bagian bagian barat ya, Mas, ya? selatan. Jember bagian selatan. Selatan Soalnya kan kan agak barat. iya, agak ke barat-baratan. Pojok. Soalnya kan memang concern saya lebih ke daerah Jember yang bagian Jawa. Kan kalau yang selatan itu Jawa-Jawa toh. Oh, Dari Ambulu, Balung, Kencong sampai Jombang. kalau yang selatan itu Jawa-Jawa, berarti yang Ya. utara-utara berarti Kanada, gitu Mas ya? Ya, bener. Ya, turunan Babilonia karo yang Bukan Babilonia. ya, Siap, kayak Kalisat. Babilonia. Kayak Kalisat itu Babilonia. Oh ya Mas, kenapa kok mengambil isu itu? Apakah isu itu membuat Mas sangat resah? Membuat Mas, ini ya Allah, harus dibahas gitu. Mengapa ngambil isu, Mas? Karena di situ bikin pusing. Kakak. Bikin Nggak. pusing. Karena menurut saya apa ya? Film yang mengangkat TKI itu masih jarang gitu, apalagi film pendek yang mengangkat isu TKI konsen. Apalagi ketika saya itu riset data di lapangan dan data tertulisnya, ternyata Jember ini banyak bagian-bagian yang istilahnya mengekspor TKI gitu loh. Mengekspor TKI, tidak pernah mengimpor SDM. TKI Mas ya? Ya bener. Makanya gak ono ning Jember iku Cina dadelan kerupuk ora ono. Apalagi melijo. Mas, mungkin untuk tahun depan saya ingin memberikan apa ya? Untuk TKI itu diimpor gitu loh. Orang Cina suruh kuli bangunan. Orang Kanada suruh jadi apa itu? Ya. Ngopen-ngopen sapi. Makanya saya sebenarnya bukan kritik sih, nggak membicarakan TKI dari lingkungan orang-orang grassroots pasti grassroots. Kaum ngisor lah. Sebenarnya orang-orang pemerintah juga ikut adil ngono loh di masalah itu. Regulasi seperti membenarkan regulasi, habis itu yang apa istilahnya urgent itu malah pemerintah itu rentan akan nanti pihak-pihak agensi ini melakukan human trafficking, penjualan manusia. Begitu. Oh, berarti lebih ke ini Mas ya. Menunjukkan bahwa tidak selalu orang bawah yang salah, tetapi pihak pemerintah pun ada juga yang salah gitu ya. Ya, ini semua sistem harus dibenarkan juga gitu. Mas Agung ini sangat mantap sekali ya, kepikiran. Jancuk. Nggak kepikiran gitu loh. Saya tuh mamam. Ya, sampai sana, Mas. Saya sebelum melakukan riset ini saya puasa dulu biar kepikiran. Ini puasa. Oh ya Mas, film ini bergenre apa Mas? Bergenre drama komedi. Kenapa kok memilih komedi? Kenapa nggak action gitu? Pas orang di apa namanya itu
TKI di sana perang-perangan gitu. Kenapa kok gak action gitu Ya. loh? Kenapa kok komedi gitu? Pengennya gitu, pengen be action, tapi tetangga saya kan semua udah rapuh. Orang-orang Loh, tua kan punya penyakit boyoan toh. asam urat, Bro. Asam urat. Mau desa asam urat. Boleh dijaglut boyoke bengkong. Kenapa, Bro? Kenapa kok memilih komedi, Bro? Karena menurut saya itu sebenarnya ketika bikin film itu pengennya kalau sudah jadi mau ditontonkan di lingkungan khususnya orang-orang Jember itu dekat itu loh. Mereka bisa menerima isu itu dengan enggak mental di pikiran mereka. Jadi saya memutuskan kayaknya bikin komedi aja karena komedi bisa bikin mereka tertawa, bisa mereka berkaca sama kelakuan mereka sendiri itu. Apakah si saudara sutradara ini tidak mengalami ketakutan ketika nanti ini komedi bakalan tidak dipikirkan secara serius gitu loh, Mas? Paham kan maksudnya, Mas ya? Ketika film ini dibikin komedi dan membahas isu yang lumayan serius, bakalan nanti dianggap ini cuma guyonan, nggak ada terjadi di masyarakat gitu loh. Nah, ya. Jadi ketika aku bikin ini dikomedikan itu biar meskipun ini isunya serius, tapi mereka bisa nerima ini secara ringan loh. Kan biasanya kalau terlalu berat toh di logika mereka. Jadi abrakapan saya film ini harus menghibur dulu sebelum membuat mereka untuk berkaca gitu. Apakah nggak takut nanti bakal diringankan isu ini, Mas? Dengan adanya film ini. Ya biarkan mereka. Diringankan. Ya nggak diringan ini. Biarkan film ini menjadi media penghibur dulu bagi mereka. Masalah nanti orang-orang bisa berkaca atau tidak ya kembali ke mereka masing-masing gitu. Karena sifat film awal kan harus menghibur dulu toh. Kewajiban filmnya. Begitu, Mas Gembu. Berarti Anda sebagai sutradara, menurut sampean film itu harus menghibur, Mas? Iya dong. Film itu Mantap. harus menghibur dulu, kan media entertain. Mantap. Saya setuju itu, saya setuju. Aku mau puas pokoknya. Aja apa-apa. Masalah nggak film abot-abot utek mobile. Mobile. Dah kuat gitu loh, Mas. Ini abot. Saya nonton barangnya. Mas. Bisa diceritakan nggak, Mas, proses kreatif dari mulai produksi, terus sampai dengan ini namanya apa? Pasca produksi, editing. Ya itu loh. Pinter kamu, Mas. Jadi mungkin proses produksinya ya proses kreatif produksinya awal-awal itu jadi saya menggodok saya bikin ide dulu habis itu setelah ide ini jadi bentuk ide masih mentah banget saya cari penulis sama produser dulu karena ini dalam sistem produksi itu namanya triangle system. Jadi segitiga sistem kerjanya ada sutradara, penulis naskah, dan produser. Saya menjabarkan dulu idenya ke penulis naskah untuk bikin ide ini dalam bentuk logline dan skenario. Habis logline dan skenario jadi, nanti ini dibaca produser, kira-kira ini habis budget berapa gitu. Itu pak produksinya. Habis itu habis jadi skenario ini final baru bikin tim produksinya ya nyari penata gambar, penata suara, penata artistik dan sebagainya, tim produksinya, lokasi habis itu setelah itu produksi ini ya memvisualkan
apa yang ada di naskah. Habis itu pasca produksi ya kegiatannya ngedit sama editor. Habis itu editing offline, ngambung gambar. Habis itu editing online. Editing online itu ngasih warna, ngasih suara, ngasih visual effect, digital dan sebagainya itu sih. Sampai itu. Oh. Ternyata bikin film itu ribet ya Mas ya. Nah, ruwet. Jangan Lama bikin banget film. ya Mas ya. Ya, Nah, jangan prosesnya itu mulai dari awal penemuan ide cerita sampai film jadi berapa hari Mas? bikin film sampai apa? Ah, ah, ketemunya ide cerita sampai Ya, film tayang, sampai film rilis berapa hari? berapa hari? Sekitar Januari produksi. Sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahun itu berapa hari Mas? Kan saya tanyanya hari. Berarti 300 300 400 sekitar 500 harian. 500 harian, 500 harian. 500 lebih berapa itu kira-kira? Ya sekarang lah lebih seperempat ke saon karemu. Pokok Anu, awal Mas. itu awal ide itu dari Januari Januari 2018, lalu film Rawuh Jadi itu Mei Juli itu salah. Mei Mei 2019. 2019. 19. Itu Jadi, pagelaran itu ya? ya 1 tahun 3 bulanan. Anu Mas, bisa diceritakan nggak Mas kesulitan-kesulitan yang ada di praproduksi? Praproduksi dulu aja. Apa kesulitan menemukan ide cerita, kesulitan mengembangkan ide cerita, kesulitan Oke. itulah pokoknya. Ya, Halangan-halangan dan rintangan. mulai dari praproduksi sampai pasca gitu maksudnya. Pra dulu aja, nanti tak tanyain, kamu jangan menganyak, itu tugas saya itu. Oke. Halangan dari praproduksi itu awal-awal mungkin apa ya? Ya bikin naskah itu paling sulit sih. Soalnya kan saya itu beranggapan naskah itu harus dimatangkan dulu. Karena naskahnya kalau istilahnya gak dapat, nanti ya bakal seketika produksi bakal amburadul istilahnya. Oh, ya. Jadi aku lama itu ngedevelop naskah, nulis logline sama skenario itu lama, sampai berdraft-draft, sampai draft berapa ya? Draft 6 kalau nggak salah. Revisi 6 kali. Habis Waduh, itu banyak juga ya. ya skenario revisi 6 kali. Habis itu mungkin halangannya ketika apa ya? Cari talent. Yang paling itu cari talent. Soalnya kan naskah aku ini talentnya banyak. Oh iya sih, ya. Nah. banyak ekstra juga ya. Ya, talent sama talent intinya itu ada 15. Itu belum Wow. ya. Talent intinya 15, Bro. Ya, jadi cari talentnya itu yang agak sulit. Yang paling sulit sih. Kalau waktu nge-briefing ke kru ya begitulah. Ada tantangan masing-masing tapi normal Mas ya. Kalau di masa produksi gimana? Produksi apakah ada hambatan, rintangan, membentang di arah itulah. Kalau produksi paling cuaca. Paling itu cuaca ya kan itu kehendak yang maha kuasa toh. Loh, kamu kan yang maha kuasa di segala kuasa toh. Gimana kamu ini? Jadi hujan paling cuaca, habis itu mungkin ya beberapa apa sih ya mungkin ada beberapa talent yang ngambek gitu aja sih. Oh, berarti tapi semua sudah talent terselesaikan dengan baik-baik ya, dengan ya pokoknya diobrolkan. Itulah pokoknya. Diobrolkan dengan baik. Ya, pokoknya los. Untuk di pasca produksi gimana? Apakah ada kendala, hambatan, rintangan, membentang semua masyarakat? Kendalanya apa mungkin? Mungkin kalau kendala sih waktu ngedit banyak yang mungkin ngesulam ulang, disulam-sulam lagi. Habis itu kendalanya lagi apa ya? Mungkin perizinan lagu kan musik. Lagu, iya. Soundtrack di film gue ini kan lagunya PH-nya orang.
Lagu lagu udah booming toh. Nah, jadi ketika perizinan ini butuh waktu. Hmm. Kenapa kok memilih itu apa namanya lagu orang, gak bikin lagu sendiri biar lebih kreatif gitu loh mas, lebih euforia yang sangat tinggi gitu. Ya lagunya kan ini sebenarnya lagu-lagu lawas agak lawas toh. Lagu lama. Biar booming, pikir booming. Soalnya kan Oh gitu. ketika aku tontonin di masyarakat nanti kan mereka juga kan tahu toh. Oh, iki lagu iki. Nah, ngono loh. Oh iya iya. Ada pertanyaan lagi nih mas, Selain nyambung nih mas. selain itu budget. Wow, budget. Budget emang kita sebagai seorang tani kletuk ya mas ya. Ya, Tapi tani bener. kletuk wis padha ae ya, golek Esa budget dewe sis. angel ya. Wae yo mendino nguli Ma, di macul. Penggawean angel lah ya serabutan. mas ya. Lah ya iku. Makme sulit. Angel. Kok apine neko-neko. Anu mas, kembali di anu mas, kayak di saat-saat produksi itu menarik banget. Saya mau tanya gimana, Anda sebagai sutradara ya mas, pada saat produksi itu pikirannya gimana? Apa? Pada saat Ketika produksi, pikirannya gimana? ya, Pikirannya gimana? Ya gak. apakah kepikiran, sepanang, budget. Gitu. Ya gak lebih budget sih apa. Pokok sepanangnya lebih ya apa caranya iki dikasih deadline jadwal 7 hari harus selesai. Itu ini gak utang dino gitu sih. Oh. Kan soalnya masalah budget pisan. Masalah budget, masalah penjadwalan harus diulang lagi sama kru. Juga jalan. Soalnya kan ini juga film-film bukan film komersil toh. Film swadaya lah istilahnya. Swadaya masyarakat gitu ya. Swadaya masyarakat. Berarti lebih ke gimana film ini selesai tepat waktu gitu mas ya? Nah, benar. Bagaimana filmnya selesai sesuai waktu. Jadi semua penjadwalan itu lancar itu. Kenapa gak kepikiran supaya film ini bagus ya mas ya? Samian ini. Aneh loh sampean sebagai sutradara. Hah? Kenapa nggak kenapa nggak sampean nggak kepikiran film ini bakalan menarik gitu loh? Oh, Mau mempunyai perasaan itu ketika produksi ngono ta? Ya. Yo, ya kalau itu pasti, tapi nggak ketika produksi, lebih ke pasca sih kalau aku. Lebih ke pasca, bukan pasca, pra. ke pra maksudnya. Oh, ke pra. Jadi ketika pra itu ya harus dipikirkan matang-matang. Jadi ketika produksi itu istilahnya nggak membebani pikiran. Nggak pikiran mana iki kudu gini opo ngene. Nah, iki harus pakai plan A atau plan B nggak ada bimbang gitu loh. Jadi langsung rencananya emang talentnya harus beradegan seperti ini, gambarnya dari sini. Jadi langsung plek gitu loh. Oh, berarti semua sudah terpikirkan dan terorganisir apa ya? Itulah pokoknya. Jadi saat ini harus gini, saat ini harus gini, saat ini harus gini gitu mas ya? Nah, jadi plan-plannya sudah terpikirkan ketika produksi. Jadi waktu produksi itu nggak mumet. Oh, pinter sampean ini mas ya? Ternyata, ya emang gitu, Allah. kerjanya sutradara harus gitu. Ya Allah, pinter sama Nivana, ya Allah. Terus kan mas, menurut sampean ini setelah filmnya jadi, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi sampean mas? Dilihat dari hasil filmnya maupun dari penontonnya. Kalau dari filmnya sih ya sesuai ekspektasi pastilah. Tapi waktu awal itu awalnya aku lebih apa ya? Waktu bentuk naskah itu enggak istilahnya ekspektasinya enggak tinggi-tinggi. Wis pokok jadi dulu sesuai plottingnya, sesuai dramatisasinya di naskah gitu. Waktu ketika ngedit waktu ngedit awal itu kasaran awal itu malah wah film ini kok lah crunchy gitu loh. Habis itu ekspektasi sempat ngedon, habis itu ku edit ulang, ku sulami ulang. Ternyata setelah diisi lagu juga,
ternyata udah timingnya udah dapat enak, malah malah di luar ekspektasi ketika udah jadi Oh, gitu loh. jadi secara hasil filmnya di luar ekspektasi Mas ya. Tapi kalau secara penonton ya sudah lah sesuai ekspektasi. Tapi kan film kan kembali ke penontonnya masing-masing toh. Ada misal di lingkungan Jawa mungkin filmku lebih Rame. menghibur, Lebih lebih diterima. merame, lebih infonya lebih diterima di masyarakat. Lebih Soalnya kan filmku film Jawa. Dan ketika dipertontonkan di lingkungan Madura kan mereka juga sulit memahami bahasa itu. Oh. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau boleh tahu ekspektasi apa Anda sebagai sutradara ketika dipertontonkan ke penonton? Apakah Anda berekspektasi setelah menonton ini jadi pinter, orang setelah menonton ini jadi jenius gitu. Ya, Apa ekspektasi sampean, Mas? ekspektasi saya mereka setelah menonton itu bisa jadi kayak Jumarno gitu. Wow. Berarti Orangnya jadi Maya gitu Mas ya. biar jadi Jumarno, Semaria. Gak. Ya ekspektasinya gak ada sih. Ya, cuma ingin menghibur mereka itu aja. Pokoknya secerita udah sampai ke mereka, udah jadi kebanggaan tersendiri bagi saya gitu. Kelembagaan, kebanggaan apa kelembagaan? Kebanggaan. Ke bang Kepuasan. Wah, kepuasan, Bro. Kepuasan. Asan. Ya. Berarti Puas. buat ngechat itu Mas ya. Puas buat ngechat Ya. itu Mas ya. Ya bener. Itu puas goblok. Woi, Dewangi kacane iki gue bahan Dewangi, Bro. Iya Allah. kita ewangi meluruskan jokmu. Ora dilurusno blas jancuk. Astagfirullahaladzim. Ayo katanya. Oh ya Mas, ini apa ya? Setelah film ini jadi, ini sudah diputar di mana aja, Mas? Setelah film ini jadi, pertama ini aku bawa pulang dulu. Pertama aku pagelarkan dulu, putar di kampus. Buat kan ini film memang tugas akhir saya untuk Tugas akhir ya. ini lah. Ya. Tugas akhir studi saya. Jadi harus dipagelarkan di kampus. Habis itu setelah di kampus itu saya bawa pulang. Saya bikin acara layar tancapan di rumah. Di desa. Saya di arah Jombang sana. Habis, ya itu sih kalau lebih ke layar tancapan, saya bikin layar tancap di beberapa desa. Habis itu kalau beberapa ke festival itu di Sewon, di Jogja. Habis itu habis di Jogja di mana itu? Di Sumatera itu. Di Universitas Negeri di Padang Panjang bukan Padang Panjang sih, pokoknya daerah sana lah. Di mana Mas Awan nggak tahu loh Mas ini. Ya pokoknya kono lah, aku lupa ya di Sumatera terus habis di situ aja. Habis di Jogja, di Sumatera, habis itu festival lagi itu sih masih itu kayaknya kalau yang di festival. Habis itu sama di luar itu diputar di Washington sama di India di Jakarta. Wow, kok sangat mantap sekali Mas film Anda, Mas. Film Anda sangat jenius. Iya. Jadi TKI dulu filmnya, padahal filmmakernya belum jadi TKI. Gak pengen diputar di Malaysia, Mas? Oh pengen, pasti. Tapi di Malaysia itu jarang festival itu. Ketika ada festival itu, festivalnya itu lebih segmented. Ada film kemarin itu cari-cari cuma ada film kalau nggak salah temanya anak-anak atau apa. Padahal film saya kan temanya itu lebih Bapak-bapak. Family. Gimana Mas perasaannya setelah film Anda diputar di India? Gimana satunya Washington DC? Itu ya. Washington DC dulu apa India dulu? Di
di sana dulu, di USA dulu. Wah, di USA. Nah, 2 I kali love diputar di sana. USA. 2 kali diputar di sana. Jadi Dua di kali, Mas? kampus, nah di kampus sama layar tancap. Oh, gimana? Apakah di sana memberikan respon penonton dan dikirim ke Anda? Maksudku, respon penonton kayak gimana? Terus si pihak Enggak. penyelenggara memberitahukan kepada Anda gitu loh. Nah, mungkin beberapa festival kayaknya enggak sih, enggak ngasih review sih. Cuma ngasih apa foto behind the scene aja itu. Hmm. Rame gak Mas di sana penontonnya? Ya mungkin ya normalnya kayak di kampus-kampus lah. Kan diputar di kayak hall gitu. Hmm. Mungkin Kalau pesertanya di sekitar 40-an gitu. Tapi kalau layar tancap kayaknya lebih banyak kayaknya. Soalnya kalau layar tancap itu acaranya lebih general. Lebih yang diputar itu film dari beberapa negara. Kalau yang di kampus itu kan memang fokus di Asia Tenggara. Kalau layar tancap itu enggak. Jadi dari beberapa negara. Yang di India memberikan Yang di review apa India, cuma ngasih? ya di India masih acaranya dipending karena COVID. Kemarin dapat email gitu. Oh, COVID-19. Jahat COVID. COVID-19 ini. COVID Ya. ini siapa ini? Anda tahu presiden COVID gak? Ada. Cuma siapa presidennya? Presiden itu apa? Korsel loh. Oh, Kim Jong Un. COVID ini presidennya Kim Bang Il. Kim Bang Il. Berarti di India masih dipending. Ya, benar. Terus di Jogja bisa diceritakan nggak gimana respon penonton, terus antusiasme film Rawu? Ya, kalau di Jogja sih lebih ketika yang nonton itu anak Jawa Tengah ke Timur, istilahnya Jawa Tengah sama Jawa Timur yang dominan mereka berbahasa Jawa, mereka lebih menerima lebih apa ya? Lebih komunikatif, menganggap film itu lebih komunikatif itu. Soalnya secara latar belakang kan mereka sama toh. Dan mereka cukup tertarik. Dan tapi ketika yang nonton itu orang-orang Jawa Barat dan ke istilahnya Jawa Barat dan luar Jawa, mereka malah menganggap film Rawu itu lebih story kepada budget bajuri katanya. Katanya soalnya Jumarno kayak budget bajuri katanya. Filmnya lucu gitu, cuma itu. Berarti karakternya juga responnya bagus-bagus Mas ya? Bagus. Dari penonton. Alhamdulillah bagus. Oh. Kebetulan saya itu ikut di Jogja. Ya, Mas Rizky kan kita antemi gue. Ada Mas. Misal Mas ya, saya ini penonton awam, nonton awam yang sangat buta, tapi pengen menjadi seorang filmmaker. Pengen menjadi seorang filmmaker. Alah. Ibaratkan saya belum kenalan sama Mas lah. Kenalan dulu Mas, Ya, nama saya Rizky. Ya, nama saya Awang. Lah, kamu ini Agung goblok. Saya Rizky. Ayo kenalan dulu Mas. Saya Rizky. Saya Agung. Mas, mau tanya dong. Kalau saya mau jadi seorang sutradara, gimana Mas ya? Belajar apa dulu Mas ya? Yang pasti paling awal itu harus nonton film, harus suka film dulu. Berarti saya harus nonton tiap hari Mas ya? Ya gak tiap hari juga. Pokoknya harus suka film. Ya nonton, gak setiap hari. Kalau setiap hari itu kayak makan aja. Berarti setiap hari harus makan apa nonton film ini Mas? Saya ini bingung. Ya makan dong, makan. Gak minum. Ya minum. Makan minum. Gak ngerokok, gak apa-apa, gak ngerokok ya. Kayak terserah. Awal itu harus seneng
nonton film, Film. itu pasti. Seneng. Pertama senang nonton film. Yang kedua harus banyak-banyak apa ya, bersosialisasi apa ya istilahnya. Ngobrol. Bersosialisasi. Biar apa ya? Biar humanity kalian itu kebangun itu loh. Oh, berarti Gitu. humanity berarti. Berarti Ya. antar manusia dan manusia, bukan antar manusia Ya. dengan hewan. Antar manusia dengan COVID, Dengan makhluk lainnya. makhluk lainnya. Terus- Lebih. Jadi gitu, nonton film, habis itu harus suka berinteraksi. Yang ketiga harus suka-suka ya baca-baca lah. Istilahnya So, film sama baca itu sebenarnya jadi satu itu aja. berarti untuk dasar-dasar itu Mas ya. Ya, kan Nonton, kamu nonton harus- film, nonton film. Habis nonton film kan baca. Misal, ini pengambilan gambarnya seperti ini tipe shotnya itu namanya apa. Nah, makanya baca buku. baca. Ternyata Baca buku. dalam bahasa kamera itu namanya ini close up. Namanya type of shotnya Ya. ini namanya long shot. Nah, itu. Jadi Terus ketika harus- kamu nanti bikin film, mendirect krumu, jadi kamu mempunyai bahasa film itu loh, bahasa secara teknis itu loh. Ini close up, mantap. saya minta close up, saya minta long shot. Jadi kamu nggak minta ke krumu itu gambar gini, gambar ngono, ngetan ngulon, nggak jelas ngomong. Ya. Untuk komunikasi aja berarti Mas ya itu Mas ya. Nah, ya benar. Berarti Karena manusia itu nonton- makhluk homo economicus. Oh, makhluk wow. ekonomi. Itulah makhluk ekonomi. Aneh sama nih Mas. Homo economicus. Manusia Terus setelah hal yang mendasar itu adakah aspek-aspek lagi yang harus dipelajari ketika ingin menjadi sutradara Mas? Aku pengen banget ini Mas sutradara. Jujur ya Mas. semua itu. Ingin aku. Habis itu, ya itu sih cuma itu aja. Interaksi sama nulis, sama nonton film, sama baca itu aja. Secara Nanti itu teknis pasti gitu loh Mas. secara teknis. Ya nanti Jelaskan kan secara kamu teknis gitu loh. awal-awal mau bikin film. Ya jadi setelah Ya. kamu suka nonton itu, nanti kamu harus untuk awal bikin film harus bikin ide. Seorang filmmaker itu harus punya ide. Jadi bikin ide jangan yang jauh-jauh dulu. Misal jangan bikin pertualangan antar galaksi ya gitu jangan. Ide yang deket-deket aja dulu, yang sebelah rumahmu, keseharian kamu aktivitas di rumah. Jadi bikin ide, gitu, Mas, ya. habis itu bikin naskah, skenario. Habis bikin skenario, bentuk kru kecil aja untuk belajar nggak apa-apa. Habis itu produksi, habis itu ngedit, habis itu ditonton gitu aja udah jadi. Jadi film gitu toh Mas ya? Iya, gampang bikin film itu Iya. gampang. Iya. Ya, Jarimu mau. dipaiduni sih nggak gampang itu. Wow. Mari soro. Wow. Aku menunggu itu Mas. Aku menunggu tipe itu Mas. Pengalaman Mas selama menjadi sutradara, bisa dijelaskan nggak Mas? Apakah menjadi sutradara itu sangat seru? Apakah menjadi sutradara itu sangat pusing? Oh iya Mas, sebelumnya tanya dulu lah. Sebelum film Rawuh, Mas pernah bikin menjadi sutradara lagi nggak? Sebelumnya apakah pernah menjadi sutradara? Pernah dong. Wah, Pernah. Jadi banget berarti. Film Rawuh itu film kedua saya. Oh, film kedua. Untuk menyutradarai. Oh, untuk menyutradarai. Oke, Ya. oke. Jadi film pertama saya itu film action 32. Kalian bisa tonton di YouTube di channel 14 YouTube-nya Project. 14 Project. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subret. Oh iya. Bisa diceritakan nggak Mas? Jadi awal yaitu untuk mungkin
saya bikin film sebagai film pendek sebagai sutradara di film itu, di film action itu, habis itu kedua saya di film Raw ini. Begitu. Jadi ini masih film kedua saya untuk memproduksi sebagai sutradara. Begitu. Mantap, mantap. Semoga untuk selanjutnya Mas Ariel dan saya akan menjadi seorang sutradarawan yang sejati dan banyak karyanya. Ya, itu pasti. Itu harus itu. Jangan kapok Ya. untuk bikin film. Mantap, mantap. Mas, selanjutnya ini ada menjawab pertanyaan dari netizen. Oke? Netizen. Siap-siap. Oke, Mas. Yang pertama ini ada @adn_ramadhn. Bagaimana mengatasi konflik yang sering terjadi antara sutradara dan penulis? Wah, sangat bagus banget ini pertanyaannya. Ya Allah. Jadi, Ayo Mas, jawab Mas. mengatasi konflik yang sering terjadi Antara sutradara penulis itu, dan penulis. yang pasti kalian pandai berkomunikasi. Oh ya, Pandai benar. berkomunikasi. Ya. Apakah Anda pandai berkomunikasi? Tidak. Saya itu pandai memutar balikan fakta. Bersilat lidah. Bersilat lidah. Gimana, Jadi, Mas? yang pasti kalian harus pandai berkomunikasi, khususnya bagi sutradara ke penulis. Dari itu. Oh. Yang kedua jangan terlalu idealis gitu. Kalian sebagai sutradara harus menerima masukan dari penulis. Mantap. Berarti Kalau yang pertama harus pandai berkomunikasi. Ya, Yang kedua kalian menjelaskan. harus- Dari komunikasi maksudnya itu bisa menjelaskan ide kalian ya, secara jelas-jelasnya Ya. kepada penulis mengenai Ya. apalagi yang paling penting itu statement kalian. Iya. Iya. Itu. Jadi ya habis itu yang kedua itu jangan terlalu idealis. Jadi ketika mau kalian menerima masukan lah ya. Nah, menerima masukan dari penulis. Yang kedua ya kalian harus cari partner yang cocok untuk. Mantap. Itu ya. Karena teman belum pasti bisa untuk diajak kerjasama dalam bekerja. Oke. Itu Mas ADN Ramadhn sudah terjawab dari saudara saya Agung Hercules. Selanjutnya ada pertanyaan dari Burung no. apa? Kalau terjadi konflik, mengatasi konflik, burung sih. Kalau mengatasi Oh konflik. iya itu Kalau benar. misal terjadi konflik, ya udah. Kalau kalian memang secara secara pemikiran memang kalian tidak bisa disatukan, ya jangan dipaksakan itu. Karena yang dipaksakan. Oh. Wah. Wah, jodoh ya, Mas. Jodoh-jodohan nih, Mas. Iyalah. Yuk, Mas, ini ada Mas, dipercepat, Mas. Soal hujan nih, Mas ya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Jauza_S_T. Kak, berapa lama proses pembuatan film pendek? Oh, tadi sudah terjawab, Mas ya. Ya. Kira-kira 1 tahun, dari 4 bulanan. praproduksi sampai pasca produksi film jadi itu sekitar 1 tahun lebih lah. Dan Ya, dengan 1 tahun lebih. masa produksi syutingnya itu 7 antara hari. seminggu sampai 10 hari maksimal ya, Mas ya. Ya. Ya, masuk. Masuk. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sasa Model Kids. Sasa yang cantik. Adik Sasa. Apa sih yang biasanya bikin bad mood ketika waktu lagi syuting? Ini masuk filmnya ini pertanyaan bagus ini. Ini kalau kalian sebagai si pihak yang di belakang layar atau si filmmakernya, yang pasti yang bikin bad mood itu mungkin ketika waktu molor. Waktunya Ketika molor. Waktu molor, entah dari beberapa alasan itulah. Mulai itu pasti bikin agak bad mood gitu. Cara mengatasinya gimana, Mas? Cara mengatasinya ya kalian sebagai head intinya sekalian sebagai Kepala. kru
Apalagi kalian sebagai sutradara itu harus bisa mengondisikan mereka, Oke. mengkondisikan, memberi semangat gitu. Supaya tidak kelihatan bad mood gitu Mas ya. Iya, apalagi kalian sebagai sutradara intinya yang kepala-kepala itu, yang di atas-atas, kalian jangan sampai bad mood. Kalau bad mood ditahan, jangan dilihatkan gitu. Oh, biar krunya juga semangat, nggak bad mood gitu Mas ya. Ya, istilahnya kalau ular itu kepalanya ke kiri, juga badannya ikut ke kiri. Kalau kanan, ya ikut ke kanan. Nah, itu Kamu loh. ular sekali Mas. Gara-gara. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Dimas AAS. Bagaimana ngetes naskah film komedi itu lucu atau tidak sebelum diproduksi? Itu Mas. Bagus nih Ya. pertanyaan juga nih. Bagus banget ini. Ya, disebar. Yang pasti kalian harus punya mentor. Penulis naskah ada. Mentornya KLE apa Ninja, Mas? Itu motor nih. Mas, gimana, mentornya Jambu Minte. Mentor. Jadi kalian bukan mentor sih. Apa ya? Konsultan. Bukan konsultan juga. Oh. Intinya naskah kalian harus membagi-bagikan naskah kalian ke beberapa orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Suruh membaca gitu Mas ya? Nah, suruh membaca. Jadi misal kalian punya kakak angkatan atau adik angkatan yang memang konsen di naskah, yaitu kalian kasih, suruh baca, responnya gimana. Habis itu kalian juga bagi ke teman kalian yang tidak punya latar belakang sekali tentang film. Kalian kasih juga nanti responnya gimana. Habis itu kalian juga kasih ke orang-orang awam, mungkin di aktor, latar belakangnya aktor atau gimana, responnya gimana gitu. Oke. Mantap. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya. Ayo. Langsung. Gimana? Oh ini Mas, pertanyaan bagus banget ini Mas. Gimana dari epos film? Gimana cara menentukan aktor yang bagus? Itu. Cara menentukan aktor yang bagus. Berarti secara tidak langsung film Anda ini dipuji aktornya sangat bagus, Mas. Mantap, Mas. Ya, tapi mesakat. Aktornya bagus tapi mesakat. Jadi cara menentukan aktor itu apalagi Jumarno. Jadi ketika bikin ide pemeran utama itu Mas ya? Memang itu secara 3D karakter itu udah kelihatan toh. Dari psikologi, fisiologi itu dari 3 dimensi karakternya itu kalian buat, habis itu kelihatan lah. Tinggal nembak-nembak orang aja. Maksudnya nyari yang klak gitu. Yang celik. Oh, yang cari yang celik. Kali yang celik. Cari yang klik intinya. Ya misal kalian yang nggak cocok jangan dipaksa. Gitu. Berarti yang pertama harus menentukan 3 dimensi apa itu tadi Mas? Karakternya. Berarti harus menentukan 3 dimensi karakter. Ya, habis itu baru cari aktornya yang sampai klik. Dan yang pertama kalian ketika tawar itu mereka harus punya effort dulu kepada naskah kalian. Oke. Kepada film nanti. Kalau nanti orangnya acuh tak acuh, wah itu masih orang sepintar apapun ketika mereka tidak bisa menghargai karya kalian nantinya, wah itu jangan diajak main film, malah ngerusak mood nanti itu. Begitu. Oke, makasih Mas atas segala informasi yang telah didapatkan. Semoga apa ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan. Jawab cepat Mas ya, ini soalnya waktunya mepet seraudan Mas. Ayo. Tips dan trik untuk mengarahkan film dengan banyak aktor dan ekstras dari @agit_mughni. Yang pasti kalian harus bagi kerja tim. Yang pasti kerja tim. Jadi nanti kalian kan itu dalam mengarahkan talent itu ada
sutradara, ada Astrada 2 kalau dalam produksi kita itu ada Astrada 2 yang bantu pengadeganan, habis itu ada Kortel, koordinator talent. Itu nanti dibantu dari 3 itu. Oh, gitu Mas ya berarti. Jadi Ada nggak pembantunya dikerjakan berarti, sendiri. Mas? Ya, Dan dengan dikoordinasikan dengan bagus pokok intinya gitu ya. ya koordinasi dari 3 itu. Mantap, mantap. Oke Mas, terima kasih ini Mas ya. Ini Loh. informasinya sangat banyak sekali. Wah, Ini, wis mari iki. Pak, dia hari ini Mas, wis mentai waktunya. Selap Anu, Mas, bukone sik urung Buko. Bukone Bojo bukone takjil. sik suwi. Bojo takjil. Bukone sik suwi. Anu ya Mas, kita main-main bentar bisa gak Mas? Nyawang Main awakmu. apa gitu loh. Yo. Ih, nyawang aku. Nyawang awakmu warek. Anu Mas, main apa ya? Penaknya apa Mas? Mas, tebak-tebak Mas, cepet yo. Tepak umpet. Petak umpet. Yo. Anu Mas, aku punya tebakan nih Mas. Yo. Komputer apa yang warna-warni? Komputer apa yang warna-warni? Ya, Komputer dikasih lampu. ya benar. Pinter. Pinter namanya. Genda, lo tenan, bener. Iya, benar. Itu komputer yang dikasih lampu itu bisa komputer warna-warni. Oh, kat jari April komputernya DR. Ya benar. DR. Benar semua ini jawabannya. Oh, jari Cak Kebo komputer LGBT katanya. Wow. Gimana, Saman? Punya tebak-tebakan enggak? Ini lucu loh ini. Ya. Bus apa yang masuk rumah sakit? Busarnas. Busung lapar. Wah, lucu Saman, Mas. Petengnya kelet. Leksa biasanya. Oke Mas, saya rasa sudah cukup menemani teman-teman kita yang sedang di rumah, apa namanya itu, ngabuburit di rumah, menemenin. Ya. Selanjutnya proyek apa lagi Mas di depannya Mas? Proyek ke depannya yang untuk bikin film lagi bikin ngedevelop ide aja. Oh, lagi ngedevelop ide aja. Ya, ngembangkan ide. Oke, semoga kita semua sukses diberi kesehatan melawan COVID. Amin. Ya, demikian live hari ini. Terima kasih Yang Maha Agung telah meluangkan waktunya. Yang Maha. Terima kasih Mas Crispy Awang. Mantap. Oke. Buat teman-teman yang sudah gabung, jangan lupa kalian bisa nonton ulang IG Live ini. Nanti akan disimpan dan akan di-upload di YouTube 14 Project ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Dan akun ini akan tetap melakukan diskusi-diskusi tentang film semacam ini di hari Selasa dan Jumat ya. Oh, hari Jumat depan ada lagi. Jangan lupa. Hari Jumat itu ada live-nya Alif dan Kakak Bangga yang membahas lucu-lucu juga itu. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Sebelumnya saya mewakili teman-teman 14 Project berbelasungkawa atas meninggalnya legend of Patah Hati yaitu Lord Didi Kempot. Semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan dan diberikan jalan yang lurus di sana. Amin. Ya Allah. Amin. Selamat sore teman-teman, selamat berbuka dan terima jaga kasih kesehatan. teman-teman. Terima kasih. Jaga kesehatan. Love you semuanya. Love you. Love you Agung. Love you Kubu. Ayo kita pacaran. Di Jepang yuk. Lagi diakhiri,